Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 19 6A24. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang rencana strategis pengembangan infrastruktur jaringan internet di Bisnet menggunakan metode TOGAF. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada 1. Azhara Azlea, 2. Ezra Estefani, 3. Ina Hairunisa, 4. Sintani Rafiko, 5. Tiara Aprilia. Selanjutnya pendahuluan. Internet Service Provider atau ISP yang lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Bisnet sebagai salah satu perusahaan ISP yang fokusnya di bidang telekomunikasi dan multimedia, memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mudah dan praktis semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan penelitian ini untuk menyusun perencanaan strategis dalam mengembangkan infrastruktur jaringan internet di Bisnet agar dapat menghasilkan bandwidth yang stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna internet. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Selanjutnya, apa itu TOGAF? TOGAF merupakan suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Arsitektur ini biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat atau domain, yaitu bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Adapun TOGAF yang dipilih yaitu TOGAF ADM. Diharapkan metode TOGAF ADM dapat membantu semua perubahan dan kebutuhan selama dilakukan perencanaan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet di Bisnet menggunakan metode TOGAF. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam memecahkan masalah penelitian ini, serangkaian metode-metode berupa alur kerja yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur, yaitu melakukan review, pembanding dan melihat literatur yang terkait dengan penelitian. Literatur berupa hasil penelitian terkait, jurnal ilmiah, dan buku teks. Hasil dari studi literatur ini adalah framework yang digunakan. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara kualitatif dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen. Yang ketiga, melakukan analisis kondisi awal TI pada bisnet sehingga dapat dipetakan perancangan enterprise arsitektur mau dibuat seperti apa. Yang keempat, ada penggunaan tools dan metodologi terhadap data yang didapat. Pada tahap ini penulis menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Hasil dari tahap ini berupa rancangan enterprise arsitektur. Pada tahap ini, penulis melakukan beberapa kali proses iterasi, validasi kepada stakeholder mengenai rancangan sistem informasi dan teknologi informasi yang akan menjadi solusi pada bisnet. Yang terakhir ada pengujian model EA atau Enterprise Architecture yang sudah dihasilkan dengan menggunakan forum discussion group. Saya, Zara Stefani, akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Frase preliminary merupakan tahap awal persiapan perancangan Enterprise Architecture. Dalam tahap ini akan menentukan bagaimana EA akan dibuat dan dilaksanakan. A. Prinsip-prinsip perancangan Enterprise Architecture. Prinsip-prinsip berikut ini untuk memberikan bimbingan kepada proses pengambilan keputusan arsitektur teknologi informasi. Menentukan struktur dan komposisi dari komponen arsitektur, menentukan kriteria untuk memilih teknologi dan produk yang akan digunakan, dan juga dalam desain arsitektur dan implementasi. Tabel 1, prinsipal katalog, yang berisi prinsip dan tujuan. Yang pertama, keputusan arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta proses bisnis di bisnet, dengan tujuan mendukung proses bisnis yang ada pada bisnet dan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua, arsitektur yang dikembangkan harus mendukung kesinambungan bisnis dengan tujuan meminimalisir gangguan pada infrastruktur yang dapat menghambat operasional bisnis. Yang ketiga, arsitektur yang dikembangkan harus aman dengan tujuan mampu bertahan dari serangan virus, spyware, hack, dan worm. Yang keempat, data atau informasi dan sistem harus dilindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu yang terakhir ada data yang mudah diakses dengan tujuan
memudahkan pengaksesan data secara bersamaan untuk mempercepat pelayanan kepada customer serta mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya B. Identifikasi 5W1H. Berikut adalah mengidentifikasi where, what, why, who, when, dan how untuk perencanaan strategis di bisnet. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi objek-objek yang terlibat selama perancangan arsitektur pada tabel 2. Yang pertama ada what. Objek lingkup arsitektur, deskripsi, membuat perancangan model enterprise arsitektur. Yang kedua ada who, objek, siapa yang membuat perencanaan dan yang bertanggung jawab. Deskripsi A. Pembuat perencanaan Riri Murdiana Syam. B. Penanggung jawab Putu Eko Soekarno sebagai manajer regional Bali. Lalu yang ketiga ada where, objek, lokasi objek penelitian dengan deskripsi Bisnet Branch Denpasar Jalan Tengku Umar nomor 226. Lalu yang keempat ada when dengan objek waktu penelitian dan deskripsi November 2019. Yang kelima ada why dengan objek mengapa perencanaan strategis pengembangan infrastruktur jaringan internet ini dibuat, dengan deskripsi untuk menghasilkan sebuah informasi yang membantu memecahkan masalah yang terjadi di bisnet pada infrastruktur saat ini digunakan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penggunaan internet. Lalu yang terakhir ada how dengan objek menentukan bagaimana rancangan dibuat, dengan deskripsi rancangan dibuat menggunakan framework TOGAF ADM. Fase A. Arsitektur Vision. Pada tahap arsitektur vision, input didapat dari profil organisasi, antara lain visi dan misi organisasi. Tujuan organisasi, strategis bisnis dalam hal ini akan dianalisa menggunakan analisa SWOT untuk menganalisa lingkungan bisnis internal dan menganalisa lingkungan bisnis eksternal. A. Profil perusahaan. PT Supra Primatama Nusantara atau Bisnet berdiri pada tahun 2000 sebagai Internet Service Provider yang menyediakan kebutuhan internet untuk pelanggan bisnis. Pada tahun 2000, Bisnet menggunakan teknologi wireless dan in-building Ethernet sebagai jalur distribusi layanan internet kami. Pada tahun 2005, mulai beralih menggunakan jaringan fiber optik kami sendiri. Kini Bisnet mulai merintis jalan untuk menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi dan multimedia terdepan di Indonesia. B. Visi dan misi. Visi. Indonesia di mana setiap individu dan bisnis dapat terhubung dengan lancar untuk menggapai potensi mereka secara individu dan kolektif. Misi. Menjadi perusahaan solusi jaringan dan multimedia melalui komitmen kami untuk inovasi kelas dunia, infrastruktur dan jasa. C. Analisis SWOT. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara internal terdapat kekuatan dan kelemahan. Berikut disajikan tabel 3 hasil analisis SWOT bisnis secara internal. Tabel 3 hasil analisis SWOT secara internal. Yang pertama ada kekuatan, memiliki legalitas dari pemerintahan, tata kelola perusahaan yang baik, memiliki karyawan yang bersertifikasi, memiliki mitra perusahaan dalam kerjasama baik membangun maupun memelihara jaringan internet, lalu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan. Peluang atau opportunities, kemajuan teknologi, kesempatan di negara berkembang seperti Indonesia, perubahan perilaku konsumen, meningkatnya penggunaan internet. Kelemahan atau weakness, infrastruktur jaringan internet terbatas di area tertentu, anggaran terlalu besar, umur masa operasional infrastruktur terbatas, pengembangan infrastruktur di Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Lalu ancaman atau threats, kompetisi dari segi harga dan kualitas, kompetensi dari perusahaan telekomunikasi negara-negara ASEAN, internet tidak aman bagi anak-anak, aturan pemerintah perihal telekomunikasi yang diatur oleh Kominfo. Berdasarkan analisis SWOT pada bisnet secara internal dan eksternal, maka dapat dihasilkan bahwa perusahaan berada di kuadran plus. Posisi ini menandakan bahwa perusahaan sedang ada dalam posisi yang kuat dan sudah on the track. Yang perlu dilakukan adalah melakukan ekspansi, memperbesar serta mempercepat pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Indah Khairunisa. Di sini ada fase B, yaitu Business Architecture. Untuk poin A ada Functional Decomposition Diagram. Functional Decomposition Diagram menunjukkan kapabilitas dan fungsi dari setiap bagian atau unit perusahaan yang relevan dalam aktivitas bisnis. Diagram ini menunjukkan perspektif fungsional dari setiap bagian atau divisi perusahaan. Terdapat 10 aktivitas utama dan 11 aktivitas pendukung pada bisnis.
Gambar 2 menunjukkan fungsional decomposition diagram target di BizNet. Kolom yang berwarna hitam merupakan aktivitas pendukung. Di sini ada aktivitas utama yaitu project, perencanaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur. Selanjutnya ada network assurance, yaitu menentukan standar kualitas infrastruktur jaringan. Yang ketiga ada network operation, itu ada pemeliharaan jaringan, penanggulangan gangguan, dan akses pelanggan. Dan terakhir ada network internet, yaitu manajemen jaringan, konfigurasi jaringan, dan keamanan jaringan. Sedangkan untuk aktivitas pendukung, yang pertama ada general affair, yaitu pengaturan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana. Yang kedua ada finance, yaitu keuangan, anggaran, dan perencanaan. Selanjutnya ada logistik, yaitu inventory, pergudangan, dan transportasi. Yang keempat ada customer experience, yaitu memberi informasi dan keluhan pelanggan. Dan terakhir pada aktivitas pendukung yaitu ada sales dan marketing, yaitu pemasaran produk dan penjualan produk. Selanjutnya ada poin B, yaitu rancangan arsitektur bisnis. Rancangan arsitektur bisnis dirancang dalam berbentuk rich picture untuk masing-masing aktivitas di BizNet. Di samping merupakan gambar dari functional decomposition diagramnya. Selanjutnya fase C, yaitu System Information Architecture. Untuk poin A ada Application Architecture. Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa landscape aplikasi yang akan dikembangkan dengan sistem antara lain. Yang pertama ada portal website yang merupakan sistem atau aplikasi yang sudah ada dalam pengembangan sistem yang disusun dalam penelitian ini. Portal website tidak diganti tetapi ditambahi modul baru yang sebelumnya belum ada. Yang kedua ada pengembangan web service. Web service yang dikembangkan untuk melakukan ekspor data ke sistem secara real time. Sistem yang akan dikembangkan untuk mengirimkan data sistem. Yang ketiga ada project. Project merupakan salah satu proses yang akan dikembangkan pada penelitian ini karena proses di mana mulainya perencanaan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur jaringan internet pada BizNet sebelum dinikmati oleh pelanggan. Yang keempat ada network assurance, proses yang akan ditambahkan untuk melengkapi proses untuk menjaga kualitas infrastruktur jaringan internet pada BizNet. Yang kelima ada network operation, proses yang membantu memelihara jaringan internet, menangani gangguan, dan mengantarkan layanan internet agar bisa dinikmati pelanggan. Yang keenam ada network internet, yaitu proses yang mengatur konfigurasi dan manajemen jaringan internet. Yang ketujuh ada user management, yaitu mengatur resource yang dapat diakses oleh seorang user sehingga user hanya bisa mengakses sesuai dengan kewenangannya saja. Yang kedelapan ada network security, yaitu melindungi semua aset informasi yang dimiliki oleh BizNet. Untuk poin B ada use case diagram. Untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam pembuatan sistem yang akan dikembangkan pada BizNet, dapat dilihat pada use case diagram gambar 5. Di sini ada network operation dan customer yang terhubung kepada project, network assurance, dan network internet. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram pada gambar 6 memperlihatkan bagaimana relasi tabel dalam database yang akan dikembangkan. Database yang akan dikembangkan meliputi semua aplikasi yang terintegrasi menjadi satu upaya memudahkan dalam pengembangan sistem. Untuk poin D ada sequence diagram. Sequence diagram memperlihatkan bagaimana relasi antar proses yang akan dikembangkan sistem informasi yang dikembangkan nanti meliputi semua aplikasi yang terintegrasi menjadi satu upaya memudahkan dalam hal pengembangan sistem. Selanjutnya ada fase D yaitu teknologi arsitektur. Untuk poin A ada topologi jaringan teknologi GPON. GPON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITU-T via G984. GPON menggunakan TDMA sebagai teknik multiple access upstream dengan data rate sebesar 1,2 Gbps dan menggunakan broadcast ke arah downstream dengan data rate sebesar 2,5 Gbps. Model paketisasi data menggunakan GEM atau GPON Encapsulation Method atau ATM cell untuk membawa layanan TDM dan paket base. GPON memiliki efisiensi bandwidth yang lebih baik dari BPON, yaitu 93%. Selanjutnya ada poin B yaitu latar belakang implementasi teknologi GPON.
Latar belakang yang mendukung usulan implementasi teknologi GPON pada infrastruktur jaringan internet di bisnis antara lain. Yang pertama ada compatible dengan teknologi EPON teknologi. GPON memiliki kesamaan dengan teknologi EPON, yaitu infrastruktur jaringan fiber optik dan menggunakan panjang gelombang 1310 nm dan 1490 nm dari sisi OLT. Yang kedua, segmentasi topologi jaringan. Segmentasi topologi jaringan yang sama memudahkan rencana pengembangan infrastruktur jaringan. Cukup mengubah konfigurasi DP dan RK untuk segmen pasif dan OLT dan ONU untuk segmen aktif. Kapasitas lebih banyak. Teknologi GPON memiliki kapasitas 2 kali lipat dari teknologi EPON, yang mana dapat menambah kapasitas lebih banyak pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. Selanjutnya fase E, Opportunities and Solution. Infrastruktur TI yang dipilih terdiri dari sistem informasi, topologi jaringan, dan teknologi jaringan. Beberapa komponen teknologi yang dipilih tidak dibahas pada identifikasi peluang dan solusi diasumsikan tetap digunakan. Daftar usulan dan kegiatan implementasi infrastruktur TI yang disusun berdasarkan analisis kesenjangan pada tabel berikut. 1. Infrastruktur keamanan hardware dan topologi jaringan. Rencana pengembangan. 1. Memisahkan secara fisik atau logik jaringan yang bersifat aktif dan pasif. 2. Melakukan pembatasan baik secara fisik maupun secara logik. Menerapkan autentifikasi, autorisasi, dan akuntabilitas. Targetnya, yang pertama, proses segmentasi jaringan yang bersifat aktif dan pasif perlu diperhatikan untuk pengembangan jaringan internet. Yang pertama, perangkat aktif OLT dan ONU. Perangkat pasifnya RK, DP, SP-liter 1:4, SP-liter 1:16. Yang kedua, sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan infrastruktur terkait informasi dan monitoring yang berupa data teknis infrastruktur jaringan internet yang saat ini masih berjalan, yaitu OLT, RK, DP, dan ONU pelanggan. Yang kedua, keamanan hardware dan topologi jaringan. Rencana pengembangannya yang pertama, perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan internet. Yang kedua, pengadaan perangkat dan pengembangan sistem informasi. Targetnya yaitu yang pertama, melakukan penelitian terhadap teknologi GPON yang akan digunakan, menentukan waktu dan tempat implementasi pengembangan infrastruktur jaringan, dan menentukan penanggung jawab. Yang kedua, melakukan pengadaan kebutuhan perangkat baru yang sudah ditentukan merek dan tipenya. OLT yang mendukung teknologi GPON, ONT untuk perangkat aktif di sisi pelanggan, DP, SP-liter 1:16, SP-liter 1:4 yang akan diganti di segmentasi perangkat pasif. Lalu melakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses pengembangan infrastruktur jaringan. Yang ketiga, keamanan hardware dan topologi jaringan. Rencana pengembangannya yang pertama, implementasi pengembangan infrastruktur jaringan internet. Yang kedua, penggantian perangkat teknologi baru. Yang ketiga, penyesuaian konfigurasi infrastruktur jaringan internet. Targetnya, proses implementasi pengembangan infrastruktur jaringan internet yang baru disesuaikan dengan perencanaan di awal. Yang pertama, memisahkan segmentasi perangkat pasif dan aktif pada saat pergantian agar tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan yang sudah ada. Yang kedua, mengganti SP-liter 1:4 pada RK dan SP-liter 1:16 pada DP. Lalu melakukan konfigurasi pada OLT, GPON, dan menghubungkannya dengan RK dan DP. Lalu melakukan standarisasi kualitas infrastruktur jaringan, mengganti ONU dengan ONT di sisi pelanggan. Selanjutnya fase F, Migration Planning. Roadmap aplikasi merupakan arahan pengembangan yang bersifat strategis. Urutan implementasi aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut. Tahap pertama, perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan internet, lalu pengadaan perangkat dan pengembangan sistem, dan pengumpulan data pelanggan.
Tahap kedua, implementasi pengembangan infrastruktur jaringan internet, lalu penggantian perangkat teknologi baru. Tahap ketiga, penyesuaian konfigurasi infrastruktur jaringan dan pembaruan data pelanggan. Selanjutnya, fase G, Implementation Governance. Pada fase ini akan dilakukan penyusunan ulasan tata kelola teknologi informasi kepada manajemen berupa rekomendasi implementasi Enterprise Architecture. Beberapa model tata kelola teknologi informasi yang digunakan untuk standar tata kelola teknologi informasi antara lain ITIL atau Information Technology Infrastructure Library UK 2012, ISO atau IEC 17799 Winder 2008, COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology ISACA 2012, dan Panduan TIK Nasional dari Kominfo melalui Permen Kominfo nomor 41 per M del Kominfo 11 2007. Selanjutnya, fase H, Change Management. Pada fase ini akan dilakukan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan perubahan strategis dan signifikan dalam organisasi secara terkontrol dan sistematis. Fase ini bertujuan untuk menetapkan rencana manajemen dengan implementasi sistem yang baru terhadap perkembangan organisasi. Pengujian model rancangan arsitektur enterprise pada penelitian ini menggunakan metode Forum Group Discussion atau FGD, sehingga hasil dari pengujian ini merupakan kualitatif sesuai dengan pernyataan dari narasumber yang mengikuti Forum Group Discussion. Hasil dari FGD ini merupakan gambaran implementasi blueprint sesuai dengan yang diinginkan oleh bisnis. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. Divisi Sales and Marketing. Hasilnya, teknologi yang baru diperkirakan akan sesuai dengan area yang infrastruktur jaringan internetnya sudah penuh namun masih banyak peminat. Pertama, memberikan kualitas bandwidth lebih besar dibandingkan dengan teknologi EPON. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi produk layanan internet baru untuk meningkatkan kualitas dan jumlah pelanggan. Yang ketiga, pemberitahuan bahwa adanya peningkatan kualitas infrastruktur jaringan kepada pelanggan. Divisi project. Hasilnya, yang pertama, survei keadaan asli pada infrastruktur jaringan. Yang kedua, bekerja sama pada pihak pemerintahan mengenai fasilitas utilitas umum. Yang ketiga, pengecekan ulang ketersediaan infrastruktur jaringan ada. Yang keempat, pembangunan infrastruktur jaringan baru pada area yang infrastruktur jaringannya sudah mulai rusak. Divisi Network Operation. Hasilnya, pertama, penanggung jawab dan pelaksana proses pengembangan infrastruktur jaringan. Yang kedua, verifikasi ulang data teknis infrastruktur jaringan dan data teknis pelanggan agar pada saat implementasi pengembangan infrastruktur jaringan tidak terjadi kesalahan dan menyebabkan pelanggan mengalami gangguan pada internetnya. Yang ketiga, sistem informasi CMC perlu ditambahkan menu khusus untuk memantau kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan internet. Yang keempat, time frame proses pengembangan infrastruktur jaringan yang jelas. Kesembilan yaitu phase H, Change Management, yaitu ada network internet yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian terhadap teknologi yang baru sebelum diimplementasikan. Yang kedua ada tipe dan merek perangkat transmisi yang akan kompatibel dengan infrastruktur jaringan yang sudah ada. Yang ketiga ada diuji coba dalam skala kecil. Finance dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perencanaan atau estimasi untuk anggaran sesuai dengan format yang diberikan oleh perusahaan dan dapat melibatkan seluruh divisi. Yang kedua ada perlu meninjau ulang perencanaan anggaran dana yang akan dikeluarkan. Terus yang ketiga ada logistis, perencanaan pengadaan material dan perangkat setelah anggaran dana ditentukan. Kesimpulan, pembangunan model EI di BizNet dilakukan menggunakan 8 phase TOGAF ADM, dimulai dari fase Vision Arsitektur hingga fase Change Management. Dari hasil penelitian, Blueprint Vision Arsitektur menghasilkan analis kondisi perusahaan
menggunakan analisis SWOT yang menyatakan bahwa perusahaan sudah on track dan perlu mengembangkan bisnis agar semakin luas. Dapat dilihat berikut jurnal yang kami pakai sebagai referensi untuk mengerjakannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.